awalnya baru 3 gerobak. Nah setelah kita ada pelatihan di Bogasari itu, di tahun itu saya nambah 30-an kalau nggak salah. 10% dari yang punya saya tambah jadi 30 gerobak awalnya seperti itu. Dan kesini sekarang hampir 300 gerobak itu. Itu yang untuk Palembang aja. Gerobaknya nambah di Palembang, tapi pabriknya itu sampai 8 pabrik yang kita sudah punya sekarang, alhamdulillah. Awal mulanya itu waktu suatu hari saya pulang dari nganter LPG, karena usahanya waktu itu LPG ya, untuk agen LPG. Nah waktu itu saya pulang, saya lihat ada pendorong mie itu, wah mie ayam, terus saya rekrut, ajak bekerja sama, kita buat mie kan. Nah awalnya itu ya otodidak buatnya, manual, kita masih ngengkol, ngaduknya pakai tangan kan, buat mie yang ngengkol. Nah tapi kebetulan 6 bulan berjalan dari situ, di tahun 97 itu saya kebetulan bertemu dengan Bogasari, yang di sana juga Bogasari waktu itu sedang punya program pengembangan UMKM-nya kan, sehingga waktu itu pas ketemu. Nah saya ikut pelatihan waktu itu di Bogasari, itu awal 6 bulan awal saya memulai merintis usaha mie ini. Nah dari Bogasari itulah saya diperkenalkan, dibawa ke Jakarta, di baking school pada waktu itu tahun 97 itu saya dilatih cara membuat mie yang seperti apa kan, alat-alatnya seperti apa. Bahkan saya dibawa ke pengrajin mie yang banyak di Jakarta pada waktu itu, sudah banyak di Jakarta, untuk melihat bagaimana mereka berusaha tentang mie ayam. Waktu itu dibawa ke salah satu pengrajin mie ada di Jakarta, dia bisa produksi mie itu selama sehari itu 50 karung, 50 sak lah ya. Berarti saya udah hitung-hitung, karena saya orang dagang, saya hitung-hitung, wah untungnya hampir satu hari hampir 3 jutaan. Satu hari, keuntungan satu hari. Berarti kalau 1 bulan sampai 90 juta pada waktu itu, di tahun 97 kan. Nah itu seperti itu. Nah ini yang membuat saya termotivasi. Kebetulan saya sudah baru memulai waktu itu. Makanya saya menekuni bekerja sama dengan Bogasari dalam hal umpamanya kualitas pengembangannya, produk yang bagaimana cara membuat mie yang bagus, dan bagaimana cara memasarkan mie ini. Nah untuk menyaingi makanan khas yang sudah biasa dimakan orang Palembang, saya pengen jangan hanya mie pempek tekwan, tapi di sana ada mie ayam yang disukai orang Palembang. Itu yang saya lakukan. Mulai dari membuat produk mie yang enak, sampai kita promosi mengenalkan mie ayam di kota Palembang. Dan alhamdulillah selama 3 tahun kemudian orang Palembang nggak heran lagi dengan mie ayam. Kalau dulu heran dengan mie ayam, udah tahu tulisannya mie ayam masih ditanya, ini apa Pak, jualan apa katanya. Dia yang jualan, udah tahu ini lah mie ayam, oh Ika mie ayam, oh begini namanya mie ayam katanya. Itu seperti itu yang kita alami perjalanan dari usaha mie ini. Nah dan kebetulan kita kerjasama dengan Bogasari. Dulu Bogasari punya program festival mie ayam. Nah saya kalau nggak salah itu pertama di Palembang malah, karena saya ingin mengenal dengan adanya festival itu, omset kita orang Palembang udah mengenal mie itu, karena di situ ada makan mie gratis kan, gratis kalau nggak salah 1000 mangkok kita gratiskan. Sebagai media promosi bersama Bogasari itu kami yang menyajikan, Bogasari yang menyiapkan. Memang efeknya setahun kemudian mie itu semakin cepat dikenal oleh masyarakat Palembang dengan adanya festival mie ayam pada waktu itu. Dalam perjalanan waktu saya ini ternyata usaha ini tambah tertarik saya itu karena banyak menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Ya karena saya lihat salah satu kunci dari pengembangan usaha mie ini, mereka tuh banyak gerobak. Karena kuncinya saya memperbanyak gerobak. Buat gerobak, melatih orang untuk kita buat supaya dia berjualan mie. Mulai dari buat mie-nya, buat cara untuk jualan mie, bahkan istilah rahasia yang ada di mie ayam berkah ini kita buka juga, terutama keuntungannya itu kan. Orang mau bisnis itu kan kalau untungnya ada, nah itu kita buka juga untung 1 kilo mie ini kita kasih tahu juga dengan peserta pelatihan itu. Asal muasalnya ya maintenance di mie berkah Pak Farudin. Setelah itu untuk mengisi kekosongan, disitulah saya belajar ikut di produksi. Kemudian saya juga nganter langsung ke pelanggan dari 2007 ke 2010.
8 tahun lah. Setelah itu ingin mandiri lah. Alhamdulillah setelah dari awal buka itu ya merintis itu sekitar 2 tahun lah, dari produksi 10 kilo kemudian berangsur-angsur menjadi 1 sak, kemudian dalam 1 sak mau menjadi 1 sak lagi itu butuh 1 tahun Pak. Nah, jadi step by step, pelan-pelan ya. Saya punya prinsip bukanlah itu pesaing saya, tapi itu adalah rekan bisnis kita. Kompetitor kita ya seperti saya awal-awal itu adalah pempek, model, tekwan, bakso. Nah itu saingan dengan mie ayam. Nah, walaupun mie ayam produksi pabrik mana saja. Kita di Palembang ini karena ada beberapa, kita buat juga paguyuban, kempal, kelompok mie Palembang. Dengan adanya kempal tadi, kelompok mie Palembang ini, ketika saatnya kita menghadapi kenaikan harga bahan baku untuk produksi mie. Nah, kami kompak kumpul ini dengan sepakat untuk kalau naik semua. Nah, itu fungsi kempal. Kalau Udin kan sudah lama kenal dari bujang. Dulu kan melok juga, dulu ikut sama dia. Buka dulu kan sama Pak Rudin di kilometer 9. Gabung lah. Namanya sudah tuh, ya kami bisa buka sendiri. Nah, itu berdirinya tuh baru kan, ada hampir masuk 5 bulan. Ini kan waktu kemarin tuh corona, itulah dia disuruh buka mie ayam di sini. Pasaran bagus kan mie ayam kan. Nah, kita buka di sini. Ternyata bagus perkembangan sini. Itu kan kalau untuk hari biasa tuh 35, 40. Kalau Sabtu Minggu 60, 50. Itu Sabtu Minggu. Kalau porsi, kalau Sabtu Minggu tuh 400 porsi. 400 porsi. Mie ayam pangsit goreng sama pangsit rebus. Dari mulai start bukanya jam 6 sampailah jam 11. Kadang-kadang habis jam 10. Ya, terima kasih lah untuk Pak Rudin. Sama-sama masih bujang. Sekarang aku corona kan ya ada duit. Nah dia tolong itu baik. Bagus orangnya. Terima kasih buat Pak Rudin. Kebetulan kemarin saya ada cobaan sakit dan tidak bisa bekerja, tapi alhamdulillah istri saya udah bisa membantu kan, udah bisa meneruskan untuk ini, karena sebelumnya udah saya biasakan juga untuk selagi saya nggak bisa dia yang datang. Nah, pas saya lagi nggak bisa lama, ya akhirnya nggak jadi persoalan, dia udah bisa meneruskan mengurusi usaha yang mie ayam ini. Awal dia sakit itu 2001, dia merasakan di tenggorokan, kan? Susah nelen, keluar darah. Setelah 2 bulan dicek, di biopsi, kanker amandel. 2001 itu 2 tahun itu di Darmais itu berobat. Disuruh kemo kan, karena dari dokter itu agak down. Karena banyak teman-teman mensupport kan, kasih semangat, dia harus semangat. Bersyukur ya, nah itu bersyukur. Karena Allah mengasih kesempatan kembali ya. Banyak usaha-usaha yang bagus, tapi karena kebetulan saya di bidang mie ini dan banyak saya lihat manfaatnya itu lebih banyak ke masyarakat. Saya harus meregenerasi anak-anak saya terutama. Bahkan anak saya itu ada salah satu itu, ada yang saya namakan merek gandum yang saya pakai selama ini ya. Itu namanya Cakra, itu ada itu, karena itu niatnya tadi untuk meregenerasi itu. Nah, itu seperti itu. Kayak usaha ini terus berlanjut walaupun orang tuanya sudah tidak ada lagi nantinya. Itu seperti itu. Kegiatan sekarang sih, kalau sekarang masih mondok di Jakarta, di Pondok Gede situ. Nah sekarang ini kan masih libur, jadi pulang terus ya bantu-bantu orang tua sekarang. Sekalian belajar juga. Harapannya bisa semakin lebih maju lagi dan berkembang lebih banyak lagi pabrik-pabriknya. Harapan orang tua juga kan pakai nama Cakra itu kan memang ngambilnya dari nama gandum itu,
Ya dengan harapannya bisa jadi penerus usaha ini, terus bisa lebih memajukannya juga. Terima kasih kepada Bogasari kan sudah dibina dari awal, usahanya kecil kan, dengan banyak ada pelatihan-pelatihan, dibina sampai sekarang alhamdulillah udah merasakan hasilnya kan. Dan yang saya lihat produk Bogasari tetap bersaing, tetap di atas kan dari yang lain. Jadi kami nggak bingung lagi kalau mau cari produk yang baik ya tetap ke Bogasari aja kan, karena memang itu yang saya gunakan kan.